Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Fauzi, Kepala Bagian Umum dari Kantor Wilayah Kemenkumham. Yang saya hormati Ananda Medi Oktaviansah, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak-anak Jakarta. Yang saya hormati seluruh pegawai LPKA Jakarta. Yang saya hormati anak-anakku sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema memperingati Isra Mi'raj dan serentak anak yatim serta targhib Ramadan. Kita jadikan momentum perubahan dalam kehidupan kita dengan meningkatkan amaliyah ibadah sholat kita. Hadirin, di dalam sebuah hadis Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat amin, di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Hadirin, kita ini peringatan Isra Mi'raj. Tadi Ananda Kori dari sini, masya Allah, luar biasa. Saya tadi pas Ades bawain salawat langsung nangis, saya colekin med, masya Allah, anak buah didikmu, masya Allah, luar biasa. Saya sebagai orang tua datang ke situ, terang rumah saya di Depok sangat dekat dari sini. Baru tumben masuk ke sini, luas banget Pak Fauzi, masya Allah, luar biasa. Saya terharu, luar biasa. Kalian ini anak-anak yang hebat, luar biasa. Saya yakin, saya yakinnya Allah pasti berikan perlindungan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah. Yang namanya subhana ini adalah kalimat ta'ajub. Kenapa disebut kalimat ta'ajub? Karena peristiwa yang Allah sampaikan setelah kata subhana membuat kita takjub. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah daripada kalimat subhana? Hikmahnya adalah penolakan. Kenapa? Ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang di Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bercerita kepada orang yang bertemu di Mekah. Mereka menolak, bahkan mereka mengatakan Muhammad gila, Muhammad sinting, tidak waras dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesucian dirinya. Subhan, aku yang maha suci. Nggak bakal menjadi seorang nabi, seorang rasul yang gila, yang tidak waras, karena aku yang suci. Bolehkah kalian di depan nenek sini? Pindah ini. Semua pindah, 1, 2, 3, sini. Woi, sini. Yang kalangin tiang mau tidur sini. Nah, pegel kan kita nggak bersih. Sementara bosnya nggak bisa muter. Oke, bukan mengatur panitia, mengatur anak-anak. Tidak marah panitia? Sip. Kamu sini dikit, bagian dikit, kalangin tiang tak tidur loh. Subhanalladzi asra ini perjalanan di waktu malam. Bi'abdihi, seorang hamba, minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Di mana Masjid Haram?
Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah linnas buat manusia di Bakkata yang ada di kota Bakkah, mubarakan yang diberkahi sekelilingnya dan petunjuk bagi segenap alam. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, di lapisan langit yang kedua ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat setiap saat. Di dalam ayat ini Allah sampaikan kepada kita bahwa Allah perintahkan kepada malaikat membangun Ka'bah yang letaknya persis di bawah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya manusia setiap saat. Di mana? Di Bakkah, di kota Bakkah, mubarakan, yang diberkahi sekelilingnya dan petunjuk bagi segenap alam. Ada yang bilang, bukankah yang pertama membangun Ka'bah Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim adalah yang merenovasi Ka'bah. Silahkan Anda lihat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida ila baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa meninggikan Ka'bah, artinya Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah, tapi merenovasi Ka'bah, pondasinya sudah ada. Dalam Ali Imran 96 dikatakan, yang pertama membangun Ka'bah para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah rumah ibadah yang pertama yang ada di muka bumi. Kita lihat sekarang yang namanya perjalanan Isra Mi'raj yang besar kita Muhammad SAW. Sejarah mengabarkan Rasulullah ada di Masjid Haram, lalu dibangunkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke samping Ka'bah, dibelah dadanya, begitu sejarah mengabarkan kepada kita, dibersihkan, kemudian dimasukkan hikmah, kesabaran, ilmu pengetahuan dan segalanya, ditutup kembali dengan kudrat iradat Allah. Lalu di sini Nabi besar kita Muhammad SAW dituntun untuk berwudu oleh malaikat Jibril. Ini wudu yang pertama. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad SAW akan Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan berwudu dulu oleh Allah dengan bimbingan dari Jibril. Anak-anakku sekalian, pelajaran buat kita bahwa hidup kita harus selalu dimulai dengan kebersihan. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat dari najis. Sama masuk ke sini, alhamdulillah bersih semuanya, rapi, tertata dengan rapi. Artinya sebagai seorang muslim benar-benar melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa apapun kita peringatan, bukan hanya peringatan, bukan hanya seremonialnya saja, tapi diaplikasikan dalam hidup kita. Dimulai dengan berwudu, artinya hidup kita selalu bersih. Kamar-kamar kita yang bersih, pakaian kita yang bersih, badan yang bersih. Walaupun kita nggak pergi jauh kemana-mana, tetap mandi. Ada air nggak? Kalau nggak ada, mama syaratkan ini sekeliling-keliling kali. Silahkan kalian ngupiak di situ. Tahu nggak ngupiak? Saya jamin pasti bersih. Rasul bersabda, yang namanya sholat yang 5 kali sehari semalam, ibaratnya kalian punya kali depan rumah dengan airnya yang bening, yang bersih, seperti yang saya lihat di sini. Kalian mandi sehari semalam 5 kali, masihkah ada kotoran yang tersisa? Tidak. Ini ibarat, dan ini survei membuktikan benar-benar di sini kalinya ada di depan sini. Insya Allah membersihkan hati, membersihkan badan. Sehari semalam 5 kali kita bersih lahir maupun batin, insya Allah. Amin. Kita lihat perjalanan Isra Mi'raj. Pertama Nabi Muhammad SAW berserta Jibril dengan Mikail naik buruk pergi ke Yatsrib. Dulu namanya Yatsrib, sekarang namanya Madinah. Sembahyang 2 rakaat atas perintah Allah. Kita ambil hikmahnya. Kalau sejarah, mama yakin kalian semua tahu sejarah.
Tapi hidup tidak cukup tahu sejarah, tapi diaplikasikan hikmah yang orang-orang dahulu lakukan dengan kehidupan kita. Kenapa yang namanya Rasul sholat 2 rakaat di Madinah? Kita lihat dalam sejarah, 1,5 tahun setelah beliau diisrakan oleh Allah, beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pelajaran yang kita ambil apa? Artinya kalau kita akan pindah rumah, pindah tempat, jangan langsung berendong petong pindah rumah bawa perabotan, tapi hendaknya kita survei dulu tempat yang akan saya pindah, betah apa. 2. Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril dengan Mikail mampir di Bukit Tursina, sembahyang 2 rakaat. Hikmahnya apa? Kita lihat dalam sejarah. Nabi Muhammad SAW istrinya meninggal dunia, dia sedih luar biasa. Lalu pamannya Abu Thalib yang menjaga, yang merawat, yang menyayangi, yang melindungi meninggal dunia, sedih luar biasa. Disebut dengan tahun kesedihan. Dihibur oleh Allah dengan diisra mi'rajkan. Hikmahnya apa? Kenapa beliau mampir di Bukit Tursina? Kita lihat. Nabi Muhammad sedih, Musa lebih sedih lagi. Kenapa? Lihat dalam sejarah. Nabi Musa ketika lahir ke alam dunia, Fir'aun punya undang-undang. Kalau lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel wajib dibunuh, takut menjadi seorang rasul. Tiap ada bayi laki-laki dibunuh, lahirlah Musa. Atas perintah Allah diilhamkan kepada ibu Musa agar anaknya dihanyutkan di sungai Nil. Diikuti oleh kakaknya perempuan, diambil oleh Siti Asyah istri Fir'aun. Lalu diangkat anak oleh Siti Asyah. Kemudian usia 3-4